إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak. Kenikmatan iman dan Islam, kenikmatan hidayah ila tauhid was sunnah, kenikmatan pengenalan terhadap dakwah salafiyah. Wa nashkuruhu subhanahu wa naqulu alhamdulillah rabbil alamin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita sudah membicarakan tentang hati yang selamat, hati yang akan bertemu Allah dalam keadaan radiyatan mardiyah, yang ridha dan diridhai, hati yang akan membawa pemiliknya ke dalam jannah dan ke dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita bahas bahwa hati yang salim, hati yang selamat adalah hati yang mudah menerima nasihat, hati yang mudah diingatkan dengan ayat Allah, hati yang mudah untuk ditegur dengan qala Allah dan qala Rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Kata Allah, hanya saja yang namanya orang-orang beriman adalah yang kalau disebut nama Allah wajilat qulubuhum, bergetar hatinya, bergoncang hatinya karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, zadathum imana, bertambah imannya. Inilah mereka-mereka yang memiliki qalbun salim, memiliki hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang dipenuhi dengan keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Juga Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan mereka-mereka yang memiliki hati yang salim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman, yang hatinya tentram dengan zikrullah. Dan ketahuilah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah
bahwa hati-hati yang menerima zikrullah mestinya akan tenang tenteram. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sudah saatnya kita introspeksi. Sudah saatnya kita periksa diri. Apakah hati kita sehat? Kalau kita tetap dalam keadaan gelisah, dalam keadaan gundah gulana, dalam keadaan depresi dan stres ketika memikirkan sekian banyak problem dunia, padahal sudah diingatkan dengan ayat dan hadis, padahal sudah dibacakan dengan qala Allah dan qala Rasul, berarti hatimu kurang sehat. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Karena sesungguhnya hati-hati ini akan tentram dengan zikrullah, akan tenang tentram dengan zikir kepada Allah, dengan mengingat Allah, dengan dibacakan ayat Allah, dengan dibacakan ucapan-ucapan utusan Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Seseorang ketika didatangi dengan nasihat, dia tidak menggubris. Ketika ditegur dengan ayat, dia katakan, engkau tidak merasakan apa yang aku rasakan. Dibacakan ucapan Rasulullah SAW, dia menyatakan, kamu tidak tahu apa yang ada pada diriku, ila akhirih. Tetapi ketika datang seseorang menyatakan, di sana ada pohon keramat, siapapun yang datang kepadanya dan memberikan sesajen di bawahnya akan mendapatkan penyelesaian dan akan mendapatkan kebaikan, dan demikian. Langsung gembira, wa yastabshir, cerah mukanya, menanyakan di mana. Ini memiliki hati yang sakit. Orang yang seperti ini hatinya ada sesuatu, ada penyimpangan, ada penyelewengan, kurang iman. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Dia lebih percaya dengan berita-berita khurafat dan takhayyul daripada berita dari Allah dan Rasul. Dia lebih percaya dengan berita-berita dari dukun-dukun dan paranormal. Dia lebih percaya pada mereka daripada apa yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala min fawqi sab'i samawat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah menyebutkan lagi ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadits kitaban mutasyabihan matani taqsha'iru juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kata Allah, Allah lah yang menurunkan sebaik-baik ucapan. Al-Quran dijuluki dengan ahsanal hadits, kitaban, yang di kitab Al-Quran, mutasyabihan matani, yang semuanya mulia, semuanya tinggi nilainya, tinggi manfaatnya, tinggi hikmahnya, mutasyabih, semuanya sama. Taqsha'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum. Kata Allah, akan berdiri bulu kuduk orang-orang yang memiliki keimanan dalam hatinya, yang memiliki khasyah di dalam hatinya. Tsumma talinu juluduhum. Kemudian kulit mereka lunak dan hati mereka lunak, tunduk pada zikrullah. Ikhwani fillah, a'azakumullah, ukurlah diri kita. Seberapa kesehatan hati kita. Karena kita Masya Allah sangat memperhatikan kesehatan badan, tapi jarang orang yang memperhatikan kesehatan hatinya. Mereka selalu periksa ke dokter yang sana, ke dokter yang sini. Bahkan mereka selalu check up bagaimana badannya, bagaimana darahnya, bagaimana ininya dan itunya pada tubuhnya. Tetapi jarang ada orang yang memeriksa hatinya. Apakah hati saya sehat? Apakah saya sudah seperti yang Allah katakan, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, atau sudah seperti apa yang Allah gambarkan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, atau taqsha'iru juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah.
usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Aku wasiatkan kepada hadirin dan tentunya khatib bersama-sama. Mari kita bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan ketakwaan kita. Dan terus memperbaiki ketakwaan kita agar hati kita semakin sehat, semakin bersih. Ikhwani fid din a'azakumullah. Sifat lainnya dari sifat mereka yang memiliki qalbun salim, yang memiliki hati yang sehat, adalah tidak mudah terbawa fitnah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa asy-syaitan fi umniyatihi fayansakhu Allahu ma yulqi asy-syaitan thumma yuhkimu Allahu ayatihi wallahu alimun hakim." Tidaklah kami utus dari sebelum engkau seorang rasul pun, tidak pula seorang nabi pun, kalau dia memiliki angan-angan, syaitan memasukkan angan-angannya, masukkan bisikan-bisikannya. Tetapi kata Allah, Allah batalkan, Allah bersihkan dari hati para anbiya. Tsumma yuhkimullahu ayati, kemudian Allah kokohkan ayat-ayatnya, dan Allah Maha memiliki ilmu dan Maha memiliki hikmah. Asyahid pada ayat berikutnya, kata Allah, liyaj'ala ma yulqi syaitan fitnah, agar yang dilemparkan oleh syaitan tadi jadi fitnah. Bagi siapa? Fitnah lilladina fi qulubihim marad, akan jadi fitnah bagi mereka-mereka yang dalam hatinya ada penyakit, yang hatinya tidak sehat, yang fi qulubihim marad wal qasiyati qulubuhum, dan kepada mereka-mereka yang hatinya keras, kaku. Ikhwani fid din a'azakumullah, Allah katakan di akhir ayatnya, wa innadh zalimina lafi shiqaqin ba'id, sesungguhnya orang-orang zalim selalu dalam pertikaian yang jauh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, adapun para anbiya, para rasul, Allah jaga. Maka ketika syaitan melemparkan bisikannya, angan-angannya, Allah bersihkan dan Allah batalkan. Tetapi mereka-mereka yang fi qulubihim marad wal qasiyati qulubuhum, orang yang hatinya ada penyakit, orang yang hatinya keras, yang mudah menerima fitnah. Ikhwani fid din a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, fitnah bermakna godaan, fitnah bermakna tipuan, fitnah bermakna kalimat-kalimat yang dirangkai indah tapi menipu, yaitu kalimat-kalimat zukhrufal qawli ghurura. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi, bagi setiap rasul, musuh-musuhnya dari kalangan syaitan, dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura, masing-masing mereka sebagian terhadap sebagian yang lain saling membisikkan zukhrufal qawli ghurura, kalimat-kalimat yang menipu. Seharusnya al-qalbus salim, hati yang sehat, seharusnya meyakini kebenaran ada pada Quran dan Sunnah. Seharusnya pemilik al-qalbus salim mengerti bahwa sebenar-benar ucapan adalah ucapan Allah dan sebaik-baik bimbingan adalah bimbingan Rasulullah. Khairul hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Jangan ragu. Maka segala macam tipuan, segala macam kalimat-kalimat yang indah tetapi menipu, kalau tidak bersandar dalil, kalau tidak bersandar pada ayat dan hadis, apalagi bertentangan dengan ayat dan hadis, tolaklah dengan segenap keyakinan. Tidak, itu menyelisihi apa yang aku yakini dalam Quran dan Sunnah. Tidak, itu bukan manhaj para sahabat, itu bukan jalannya para imam-imam ahlus sunnah.
Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka mereka para pemilik al-qalbus salim tidak mudah dibelokkan jalannya ke arah penyimpangan, tidak mudah ditipu dengan berbagai macam rayuan, tidak mudah untuk diseret kepada kebid'ahan. Walhamdulillah rabbil alamin. Wa nasallahu ta'ala ay yahdiyana wa yahdi al-muslimina jami'an ila sawa'is sabil, dan kita mengharap pada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan hati kita semua dan hati seluruh kaum muslimin jadi hati-hati yang kokoh, sehat di atas iman dan Islam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, pemilik hati yang bersih memiliki akhlak yang karimah. Pemilik hati yang bersih akan tampak pada peranginya, pada sikapnya, pada akhlaknya. Karena al-qulub, kata Nabi SAW, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Hati ini kalau baik akan baik seluruh tubuhnya. Kalau jelek akan jelek seluruh tubuhnya. Maka kalau hati itu baik, dalam keadaan memiliki iman di dalamnya, terang benderang dengan iman dan ilmu, maka niscaya pasti akan tampak pada peranginya, pada tutur katanya, pada sikapnya, pada akhlaknya. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan di antara akhlak mereka para pemilik al-qalbus salim. Qala rahimahullah bahwa mereka pasti akan memiliki bakti kepada kedua orang tuanya, tidak durhaka pada orang tuanya, tidak kurang ajar kepada orang tuanya. Birrul walidain fardun, bahkan fardu ain. Bakti pada kedua orang tua adalah fardu ain hukumnya. Maka cukup kita katakan bahwa hatinya sakit ketika dia kurang ajar pada orang tuanya. Cukup kita katakan bahwa dia dalam keadaan hatinya kurang sehat ketika dia durhaka kepada orang tuanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahkan sahabat yang mulia ketika mengadukannya Rasulullah, ibuku tetap tidak mau menerima agama ini. Apakah boleh aku berbuat begini dan begitu? Ini kejelekan-kejelekan. Kata Nabi, jangan. Dan turunkan ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, ciri mereka pemilik al-qalbus salim adalah menyambung hubungan silaturahmi. Hubungan silaturahmi wajib hukumnya disambung dan haram untuk diputuskan silaturahmi. Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari fi sahihih, la yadkhulul jannata qati', enggak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi dengan kerabatnya. Yang ketiga, husnul jiwar, baik pada tetangga, menghormati tamunya dan berbicara yang baik atau diam. Dan selalu Rasulullah SAW ucapkan pada ketiga-tiganya dengan kalimat man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang juga di dalam kitab sahih. Ikhwani fillah, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dikaitkan dengan keimanan, siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir hendaklah berbicara yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir hendaklah dia menghormati tamunya.
Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia jangan mengganggu tetangganya, jangan menyakiti tetangganya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maknanya siapa yang hatinya sehat, ada iman di dalamnya, percaya kepada Allah dan percaya pada yaumil akhir, yang berarti hatinya terang benderang dengan iman, mesti tiga ini akan ada padanya. Menghormati tamunya, bersikap baik pada tetangganya, dan berbicara yang baik atau diam. Dan termasuk makarimil akhlak, menolong orang-orang yang lemah, anak-anak yatim, para janda, orang-orang miskin, dan ibnu sabil. Membantu mereka, menolong mereka dengan apa yang dia punya. Termasuk akhlak sahibul qulubis salimah adalah sikap baik pada bawahannya, pada budaknya, pada pegawainya, pada orang-orang yang di bawah kekuasaannya, pada pelayan-pelayannya. Wa min makarimil akhlak, termasuk makarimil akhlak yang menjadi ciri bahwa dia memiliki hati yang bersih adalah tidak sombong, tidak bangga diri, dan tidak ada sikap bagi. Ketika ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, kami suka berpakaian dengan pakaian yang bagus, memakai sendal yang bagus, dan memakai perhiasan yang bagus." Dijawab oleh Rasulullah SAW, "Innallaha jamil wa yuhibbu kulla jamal." Allah indah dan suka keindahan. Tetapi al-kibru batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ikhwani fillah, azakumullah, kebenaran yang sudah jelas terdukung dengan Quran wa sunnah, ditambah lagi dengan fatwa-fatwa para ulama, ditambah lagi dengan keputusan pengadilan, tapi dia menolak, maka hatinya sakit. Harus periksa ke dokter. Hatinya tidak sehat. Apalagi yang kalian cari? Ayat sudah menyebutkan dengan tegas, para ulama sudah menyebutkan dengan tegas, dan hakim sudah memutuskan dengan tegas. Apa susahnya untuk menyatakan saya salah? Wa astagfirullah. Saya mencabut ucapan saya. Kalau hati itu sehat, nggak ada susahnya. Kalau hati itu tidak memiliki penyakit kibir, kalau hati tidak dipenuhi dengan kesombongan, akan mudah untuk mengakui kesalahan dan menyatakan atubu ilallah wa astaghfirullahal azim. Aku cabut ucapanku dan aku bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Apa susahnya? Yang membuat berat dan susah adalah sifat jelek yang ada pada dirinya. Hatinya kotor dengan penyakit kibir, sombong, hasad dan dengki. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan al-kibr raddul haq wa ghamtun nas. Dan termasuk penyakit hati yang menunjukkan hati seseorang tidak sehat adalah hasad, dengki. Kalau dia masih memiliki sifat dengki, berarti hatinya tidak sehat. Kalau masih memiliki sifat iri, hasad, maka hatinya tidak sehat. Apa bedanya? Kalau seorang ingin seperti mereka para ulama dengan hasad, perbedaannya kalau dia hanya berkeinginan berusaha untuk menjadi seperti mereka para ulama, tidak ada keinginan dalam hatinya untuk menghilangkan kenikmatan yang Allah berikan pada mereka. Adapun hasad, definisinya kata para ulama, al-hasad tamanni asy-syakhs zawalun ni'mah. Hasad itu keinginan agar kenikmatan yang ada pada saudaranya hilang. Kok fulan yang nilainya tinggi, kenapa tidak saya? Mudah-mudahan begini, mudah-mudahan begitu. Dia harapannya jelek untuk saudaranya. Ini yang namanya hasad. Kalau belum berbuat masih disebut hasad. Kalau sudah berbuat dan berusaha untuk menghilangkan kenikmatan yang ada pada saudaranya, maka dia jatuh ke dalam al-baghi.
Allah Subhanahu wa taala menyatakan innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak suka pada orang yang sombong dan bangga diri. Dan Rasulullah SAW menyatakan innallaha auha ilayya. Allah mewahyukan kepadaku an tawadhu hatta la yafkhar ahadun ala ahad wa la yabghi ahadun ala ahad. Allah mewahyukan kepadaku agar kalian semua tawadhu, tidak sombong, agar jangan ada seorang yang membanggakan dirinya di atas yang lain, dan jangan ada orang yang baghi. Ini yang kita katakan tadi, hasad, sampai berupaya untuk menghilangkan kenikmatan dari saudaranya. Maka ini yang dikatakan baghi. Jangan sampai ada seseorang yabghi ala ahad, seseorang berbuat zalim pada orang lainnya karena hasad dan dengki. Nasallahu ta'ala ayahdiyana wa yahdil muslimina jami'an ila sawa'is sabil. Wa nasallahu ta'ala an yuthabbitana ala dinihi wa ala tauhid wa sunnah. Wa nasallahu ta'ala ayyajalana min ahli sunnati wal jamaah wa min atba'is salaf rahimahumullah. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب